keluar penjara. Belasan mobil mewah di depan. Ratusan saudara membungkuk hormat. Mereka memohon aku kembali King. Tapi aku abaikan dan melewati kerumunan. Lalu ke istriku sederhana. Dia menangis, mengangkat tangan, dan menampar wajahku dengan keras. Dia menamparku berkali-kali. Akhirnya aku memeluknya. Dia menangis di pelukanku sampai basah kuyup. Aku mencium dahinya dan berkata lembut. Mulai hari ini, tidak ada lagi Guo Jianglong. Dia menggigit pundakku saat bersandar di pelukanku. Aku abaikan saudara-saudaraku, genggam tangannya, berkata pelan, ayo, pergi, kita pulang. Aku dan pisau melawan ribuan orang. Darah di setengah sungai. Semua panggilku, Guo Jianglong. Hari pernikahan, polisi tangkapku. Lihatnya menangis pakai gaun pengantin. Aku baru sadar, sebesar apapun pria tidak jaga rumah sendiri, pengecut. Di penjara, teringat wajah istri menangis. Bersumpah tak mau seperti dulu. Istriku hidup susah bertahan-tahan. Tak mau ambil satu sen dari perusahaan. Hanya agar aku putus dari masa lalu. Aku bebas tapi tak ada yang terima karena pernah di penjara. Dia jual cincin berlian aku beli. Beli van kecil angkut barang bersama. Hidup pas-pasan, kami bahagia. Dia hamil. Memikirkan bisa jadi ayah jujur untuk anakku. Aku bahagia. Hari itu, angkut barang, air ketubannya pecah. Aku buru-buru antar ke rumah sakit. Saat belok kiri di persimpangan, BMW di samping motong jalur lewat garis padat. Biasanya aku sih suka ngalah, tapi hari ini ada yang mau melahirkan. Buru-buru! Lampu hijau habis. Kalau ngalah, nunggu 2 menit. Yang bisa nyetir tahu lampu merah kiri. Paling lama nunggunya. Aku langsung injak gas. Tapi mobil sebelah malah makin maju. Bahkan terus klakson aku. Paksa aku ngalah. Pas hampir nabrak, aku juga gak mau kalah. Nekat aja tetap maju. Dia tak berani rebut jalur. Mobilnya udah ke persimpangan. Jadi ikut belok kiri. Dia buka jendela. Marah maki aku. Mobil jelek, sombong apa? Bisa ganti. Dulu udah mati, tapi sekarang aku cuekin. Soalnya keselamatan istriku utama. Istriku di kursi lemah bilang ke aku, jangan ribut sama orang. ke rumah sakit. Aku lihat istri pegang perut, nenangin dia gak khawatir. Aku tahu situasi. Aku mau ngalah, tapi sopir BMW-nya kesel. Tiba-tiba nyali, nyerempet mobilku. Injak rem mendadak. Aku buru-buru injak rem. Mobil oleng keras. Sabuk pengaman malah ngerem di perut istri. Dia sampai teriak kesakitan. Sayang, pelan-pelan nyetirnya. Melihat istriku kesakitan, aku gak bisa nahan amarah di hati. Aku nyetir pelan hati-hati, tapi siapa sangka dia ngerem mendadak buat nyakitin aku. Sopir BMW berhenti mau debat. Aku turun jelasin buru-buru ke rumah sakit. Tapi dia tiba-tiba jalan lagi. Aku lega. Kupikir urusannya selesai. Gak sesimpel itu dia road rage. Dia jalan pelan, nadangin aku di depan. Aku giat buatnya. Minggir, kami mau ke rumah sakit. Pencet klakson, harap dia berikan jalan. Tapi dia kayak gak dengar. Tetap aja nadang aku di depan. Rasa ingin membunuh mendidih di dalam hati. Kenangan masa lalu terus terbayang di kepala. Aku dulu... Dia mati. Istriku tahu aku udah di ujung. Dia tahan sakit dan bercanda sama aku. Si naga penaklu udah sering lewatin badai, masa nggak bisa lebih tenang? Tentang kamu, aku nggak akan pernah bisa tenang. Aku cinta kamu sampai mati. Aku nggak romantis, tapi takut dia ada apa-apa. Aku sangat mencintainya. Dia menggigit gigi, aku bisa tahan. Jadi kakak ipar bertahun-tahun bukan penakut. Aku berusaha menenangkan diri. Mobil lanjut masuk jalan layang. Jalan layang jalan cepat kota, melaju pelan bahaya. Sopir BMW nggak bodoh. Pas aku lagi mikir begitu, BMW di depan ngebut, beri jalan ke kanan. Aku lega, langsung tancap gas. Santai sayang, masuk jalan layang. Ntar sampai rumah sakit. Istriku pucat sakit. Teleponku tiba-tiba berbunyi. Aku angkat, suara panik terdengar. Bro Long, kakak ipar, melahir. Kami mau ke rumah sakit, pesan gembok panjang Mas Murni. Nggak perlu datang. Aku nggak terima hadiah lagi. Aku udah berhenti. Bro Long, izinkan kami lihat. Aku nggak jawab. Lihat jendela BMW turun, sopir lempar gelas milik T dari mobil. Milik T itu keras banget nabrak kaca mobilku, langsung pecah di sana. Kacaku penuh. HP jatuh. Gak bisa lihat jalan depan. Mobilku melaju 80. Istriku teriak ketakutan. Aku buru-buru pelan, dan dalam pikiranku cuma ada satu hal, pelan. Jangan pindah jalur, walau pandang kabur. Gak bisa sembarangan tinggal di jalan cepat. Demi nyawaku, jaga keluarga aman. Aku paksa lambat, jantung berdebar kencang. Saudara di telepon panik. Kakak, kenapa dia teriak? Sabuk pengaman menekan tubuh. Istriku menjerit menangis memegangi perut. Sakit suami, orang ini gila. Dia mau celakakan kita. Saudara, di telepon. Long, ada yang ganggu. Aku nggak punya waktu ngobrol. Soalnya susu tehnya kayak ada minyak. Wiperku nggak mempan. Kaca mobil ada lapisan minyak tebal. Aku nggak lihat jalan depan. Saat itu, sopir BMW lagi-lagi ke depan mobilku. Dia nggak pelan lagi. Saat aku nggak bisa lihat jalannya, kadang dia ngebut. Keponakanku tiba-tiba ngerem, sengaja nyiksa aku. Pengen tarik dia keluar mobil. Tapi ini di jalan tol. Saudara-saudaraku di telepon marah. Ada ganggu Bang Long, panggil semua. Sekarang, Bang Long, kami cari kamu. Cepat bilang di mana. Semua orang, lindungi Bang Long dan kakak ipar. Diterima. Aku cuekin mereka. Soalnya pas dia rem mendadak, kiri jalan ada celah. Itu kesempatan nyalik. Aku putar setir kiri. Mau salip kiri.
Mobil van aku akselerasinya lambat. Jadi sopir BMW habis ngerem langsung sadar aku mau nyalip. Dia buru-buru pindah jalur ke arahku. Mobilku setengah masuk, ngehalangin nyalip melanggar hukum. Kita hampir tabrakan. Aku mau injak rem tapi lihat istriku di samping. Dia udah pegang erat pegangan. Tatapannya teka. Aku gigit gigi, bukan yang ngerem. Aku malah injak gas dalam-dalam. Akhirnya sopir BMW ngalah. Tapi nyesel udah terlambat. Mobilku nabrak keras mobilku. Beraka aku pegang erat setir, biar mobil nggak slip. Tapi dia lagi pindah jalur. Mobilnya langsung oleh. Hampir kebalik. Ini kesempatan langka banget. Aku langsung berhasil nyalip. BMW emang stabil. Aku lihat dari spion abis dia slip mobilnya sempat nabrak pagar pinggir jalan. Kena satu lampu mobil. Tapi nggak lama. Mobilnya udah stabil lagi. Sopir BMW marah karena aksiku. Abis benerin posisi, dia ngejar aku lagi. Aku tarik napas. Gak ada cara. Bukan aku kalah. Mobilku nggak sekencang dia. Mobil dia 0 sampai 100 cuma 5 detik. Vanku bawa barang. 0 kurang 100-nya hampir 20 detik. 4 kali lipat bedanya. Mobilku sudah mulai goyang. Demi keamanan, aku terpaksa turun dari jalan layang. Aku nggak bisa main-main soal keselamatan istriku. Berhenti di pinggir jalan, nyalakan hazard. Kupikir, jelaskan baik-baik. Sopir pasti biarkan aku pergi. Mumpung ada kesempatan, turun pakai pembersih kaca, bersihkan jendela mobil. Dengan begitu, istriku bisa sampai rumah sakit cepat dan aman. BMW itu lihat aku berhenti. Dia juga berhenti di depan mobilku. Sopir BMW takut aku kabur. Dia mundur. Mobilnya menempel mobilku. Jadi mobilku nggak bisa maju. Baru setelah itu dia turun. Begitu turun dia langsung nunjuk hidungku sambil maki-maki. Berani nggak kasih jalan sama BMW? Kamu hidup di dunia ini nggak tahu diri banget ya? Dulu aku pasti udah mukul mukanya. Tapi sekarang demi istriku aku tahan emosi dan bilang, tidak bisa berhenti. Ibu hamil mau melahirkan. Harus cepat ke rumah sakit. Dia dengar kata-kataku ke jendela mobilku. Lihat istriku. Kaget lalu bilang, Ada orang mau melahirkan di mobil, tapi kamu malah ngebut di jalan. Kasih jalan tadi, nggak ribet. aku nggak paham. Mana ngebut? Aku di jalur belok kiri. Kamu udah di garis penuh. Kamu nggak boleh pindah jalur garis penuh. Kalau aku kasih jalan, rugi 2 menit. Jangan ngomongin hal-hal yang tidak penting itu. Kamu gores mobil saya. Nggak ngerti? Kamu nyetir ugal-ugalan? Kok aku rugi? Buru ke rumah sakit. Nanti polisi putuskan. Berani pergi. Itu tabrak lari. Kamu tanggung semua salah. Aku kira setelah tahu istriku mau melahirkan di rumah sakit, dia bakal sadar. Tapi tidak. Dia memanfaatkan situasiku yang darurat. Dia mau manfaatin kesempatan ini buat nuduh aku tabrak lari. Aku mengepalkan tangan. Jangan pakai kekerasan. Kamu janji nggak berantem lagi. Aku tarik napas, nahan marah. Bro, lapor polisi. Nanti kita bicara. Aku pegang gagang pintu mau masuk mobil. Dia nendang pintuku keras. Bunyi gedebuk. Dia tendang pintu, nunjuk aku bilang, Kamu siapa? Ini BMW. Kamu nggak bisa pergi cuma omongan. Dengar, istrimu melahirkan. Bayinya mati. Orang nggak peduli sama kamu. Aku nggak mau debat. Istriku sebentar lagi lahiran. dia cuma angkat bahu. Emang urusanku. Kan bukan istriku yang mau lahiran. Kamu hampir tabrak aku. Bayar ganti rugi dan minta maaf berlutut. Aku kaget tanya, kamu gila? Van jelek nggak kasih jalan BMW? Malah bilang aku gila. Dunia ini makin lama makin nggak masuk. Saya sadar, orang ini tidak punya hati. Dia meremehkan saya karena miskin, harus lebih rendah dan berikan jalan. Istri khawatir saya berkelahi. Dia duduk di kursi depan. Mas, kami nggak punya uang sebanyak itu. Uang suami saya semuanya disimpan di kartu medis buat anak saya. Bikin surat utang dulu, nanti tunggu polisi lalu lintas putuskan. Oke? Nggak punya uang, tapi berani ngebenturin BMW. Rasanya saya pengen banget tonjok muka busuk orang ini. Rintihan sakit istri bikin saya sadar. Saya tahan emosi lalu bilang, sudah saya kasih solusi. Gimana menurutmu? Tulis surat utang? Tunggu orang tentukan. Izinkan kami pergi. Kenapa harus nunggu orang putuskan? Jadi sekarang kamu mau peras kami ya? Kamu tahu kok, kamu yang salah sepenuhnya. Mumpung istri saya mau melahirkan, manfaatin keadaan tabrak kami yang gak punya harta. Saya cuma jujur menganalisa, tapi seperti kena harga diri sopir BMW. Dia langsung merah-merah ke saya. Kamu kira gua bakal nipu lo? Refleks, saya angkat tangan dan siku buat nahan pergelangan tangannya. Jadi dia nggak kena saya, malah menjadi bertahun-tahun sudah jadi refleks. Saya nggak mikir apa-apa, langsung pakai tangan satunya cekik leher dia. Pemilik BMW aku cekik lehernya, dia menatapku ketakutan, kakinya terus bergerak di udara. Mulutnya mengeluarkan suara tercekik yang tidak jelas. Sayang, jangan kekerasan! Aku menatap pemilik BMW itu, kalau dulu, sampai ini, aku bereskan. BMW lain datang, 2 orang turun. Cari mati, berani serang. Sopir BMW telepon minta bantuan di jalan layang. Lirik mereka, lepaskan tangan. Aku bisa gampang kalahin mereka semua. Tapi mereka nggak punya hati nurani kalau terdesak. Mungkin nyakiti istriku. Aku nggak maafkan diriku. Pemilik BMW membungkuk, batuk 2 kali. Dia tak tahu aku khawatir istriku pikir aku takut, lalu ngomong dengan sengit. Sombong tadi 20.000 cukup. Sekarang gue bilang 50.000 baru boleh pergi. Jangan harap pergi. Apa-apaan? Masih berani mukul gue? Istriku buru-buru bilang, Kamu yang duluan. Suamiku cuma bela diri.
Nggak nyangka kamu pernah masuk penjara ya? Kena kasus. Tidak peduli. Pegang gagang pintu dan berkata, Peringatan terakhir, jangan ganggu. Aku bawa istri ke rumah sakit. dia memegang pergelangan tanganku. Masuk penjara. Hebat. Kami juga, waktu dulu malas belajar, pernah tawuran bareng. Aku nggak ngerti dia ngomong apa. Tawuran waktu malas belajar. Kok dibandingin sama masa-masa berdarahku dulu. Salah satu dari mereka berteriak. Mau pergi? Keluarin 50.000 dulu. Jangan banyak ngomong. Bilang, mau pergi tapi nggak bayar. Mau ngapain sih? Iya, katanya kamu cinta banget sama istrimu kan? Kalau sayang istri, udah bayar 50.000. Pemilik BMW ketawa. Kayak dia nggak bisa keluarin uang tapi pure-pure romantis di depan istri. Aku nggak mau ribut sama mereka. Untung mobilku ada kertas pena kerja. Aku ambil tulis utang 50.000. Aku tahu, duit itu nggak bisa aku bayar. Istriku masuk rumah sakit, polisi urus. Tapi nggak aku sangka. Waktu aku kasih surat utang ke sopir BMW, dia langsung robeknya. Siapa? Kamu. Surat utangmu ada harganya. Kalau kamu kabur, surat nggak gunanya. Wah, aku sudah bersabar demi istriku. Aku nggak percaya kamu tipe yang suka bayar utang. Aku cuma mau uang tunai. Pinjam online atau gimana? Kumpulkan 50.000 untukku. Lalu lutut minta maaf atas perbuatanmu tadi. Aku nggak bisa pinjam online. Aku nggak bohong. Pernah di penjara. Jadi nggak punya kerja tetap. Pinjaman online nggak mau kasih uang. Pemilik BMW nggak lepasin aku. Kalau nggak bisa pinjam online, cari orang pinjam. Pas aku mau nolak, handphoneku bunyi lagi. Telepon temanku. Aku belum ngapa-ngapain. Pengemudi BMW rebut teleponku. Catatan saudara, jadi penelpon temenmu kan? Kebetulan mereka nelpon, suruh aja mereka patungan duit. Angkat telepon. Kamu bakal kena masalah besar, Bang. Dan dia langsung ketawa dan bilang, Mobilmu jelek, tapi omonganmu gede banget. Gimana Longge? Sudah sampai rumah sakit aman? Longgi, Huge. Cuma nyetir mobil butut. Berani pakai nama gede. Dia ini teman kalian kan? Dia nabrak mobilku. Transfer 50.000 sekarang. Kalau nggak dia nggak bisa pergi. Di mana? Kami ke sana sekarang. Di bawah jembatan San Juan, Jalan Dermin. 50.000, kurang Rp1. Kalian nggak bisa pergi, lapor polisi. Tidak masalah, aku punya uang. Aku bisa main bareng kalian. Kami nggak lapor polisi, kami mau main sama kamu, kami bawa 5. panggilan putus. Supir BMW bingung sama ucapan teman-temanku. Dia bilang, mereka sebenarnya ngomong apa sih? Pinjam aku 500.000. Jangan lapor polisi. Temannya tertawa, cuma nakut-nakutin kamu. Seakan-akan kasih 500.000 buat kamu. Supir BMW geleng bicara. Kalian ini makin miskin, makin suka pamer ya? Aduh, saya takut banget nih. Jengin-jengin temanmu nanti malah mukul saya. Muka menyebalkan bikin aku jijik. Nahan emosi mau pukul, lalu ke kursi penumpang. Aku pegang tangan istriku dan berkata lembut, jangan takut. Mereka sebentar lagi. Kalau mereka datang, kamu aman ke rumah sakit. Istriku terisak dan berkata lirih. Maaf mas, aku bikin kamu berutang budi lagi. Aku cium tangannya dan bicara pelan. Yang penting kamu selamat. Lebih penting dari apapun. Supir BMW dan temannya ngakak tak tahan. Supir BMW menunjukku. Wah, berutang budi. Jadi kamu harus gratisin angkut barang orang lain. Temannya tertawa, ngangkut barang gak murah. Minimal 200.000. Setelah berkali-kali dihina, akhirnya istriku nggak kuat lagi. Dia pun menangis berkata, Kenapa kalian ngebully orang? Jelas dari awal kalian yang salah. pemilik BMW berkata, Kenapa kami bully kalian? Aku heran. Emang salah kalau kami ngebully kalian? dia mendekat. Sombong bilang mobilku lebih mahal dari punyamu. Makanya kamu memang pantas harus ganti rugi. Karena aku jelas lebih kaya daripada kamu. Jadi kamu Lepaskan tangan. Tangan pergi. Miskin kayak kamu, pukul aku masuk penjara. Keluargamu bangkrut, aku beda. Meski bikin kamu setengah mati, aku punya uang bayar. Kamu bisa apa? jangan takutin dia. Mana berani dia mukul. Lihat gayanya. Sebentar jadi bapak, buru cari uang susu anak. Tenang loh, itu bedanya kamu dan aku. Hari ini aku mukul kamu di sini, perusahaanku tetap jalan, uangku nggak berkurang. Tapi kalau kamu berani sentuh aku, besok anakmu bisa kelaparan. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari langit. Aku tahu, saudara-saudaraku sudah datang. Di langit ada helikopter rescue dari rumah sakit. Di samping kita ada yang besar. Helikopter itu perlahan turun. Pemilik mobil BMW terbelalak. Wah, kamu sampai manggil helikopter buat rescue. Per kamu 50.000 kan? Uang di dompetmu nggak banyak. Nggak usah pura-pura kaya demi istrimu. Rumah sakit negeri segitu, tapi ini helikopter. Rumah sakit Hongsheng, 1 kilometer minimal 200.000. Hongsheng bukan rumah sakit swasta. Katanya cuma melayani grup Hongsheng. Grup yang dulu aku dirikan bareng saudara-saudaraku. Dengar nama ini lagi, aku bingung. Mereka lihat helikopter Hongsheng, mulai tegang. Jangan-jangan itu orang Hongsheng. Nggak tahu ya, kalau ini benar Hongsheng yang kita bicarakan. Pemilik mobil
biasa saja ini bisa jadi. Pemilik BMW menunjukkan wajah. Aku salah lihat. Kupikir kamu orang hebat. Kasih aku 50.000, lalu minta maaf berlutut. Aku nggak peduli mereka. Langsung buka sabuk pengaman istriku. Aku gendong istriku. Tim medis dari helikopter sudah turun. Petugas langsung tanya padaku. Kamar ibu anak 32 benar? Benar. Dengar itu, sopir BMW langsung nggak tahan ketawa. Ternyata ke rumah sakit ibu anak Karen Hongsheng, bukan pegawainya. Dia berani keluar duit. Rumah sakit ibu anak gak punya helikopter. Dia sewa Hongsheng. Kaget. Kukira orang Hongsheng, ternyata cuma sewa helikopter. Petugas medis nggak ngerti kita ngomong apa. Tapi langsung bantu taruh istriku ke atas tanduk. Ngomong ke temannya. Sudah siap. Berangkat. Tapi sopir BMW langsung pegang tandunya. Tunggu, dia nggak boleh pergi. Aku nggak mau ganggu Hongsheng, tapi mereka masih utang sama aku. Mereka nggak boleh pergi, menolak aku. Miskin tapi pura-pura bagus ya. Tahu tak bisa lawan aku. Panggil helikopter Hongsheng. Kamu pikir bisa buat aku takut? Aku nggak tahan emosi. Orang ini manfaatkan istriku yang bahaya buat kepentingan sendiri. Aku langsung mencekik leher sopir BMW. Dia ketakut. Teman-teman lihatku bertindak. Pegang bajuku, tarik ke samping. Di tengah kekacauan, Bajuku robek dan menampakkan tato naga hitam di punggungku. mereka teriak kaget. Salah satu berkata heran. Naga hitam di punggung ini cuma untuk gojang lo. Sopir BMW menatapku. Lalu sepertinya dia mengerti dan berkata bersemangat. Aku tahu kenapa kamu panggil helikopter Hongsheng dasar miskin. Pernah masuk penjara dan punya tato naga hitam di punggung. Puru-puru panggil helikopter Hongsheng pura-pura jadi gojang long di depanku. Penjelasannya membuat Mantemonia juga sadar. Memang masuk akal. Dia sengaja ingetin diri sama Hongsheng. Jadi orang yang gak tahu bisa beneran ketakutan. Sopir BMW menghela nafas berkata. Dasar miskin. Ganti rugi. Tapi kamu beneran kayak mau cari mati. Kamu tahu nggak? Pura-pura jadi gojang long itu posisi bahaya banget. Go Jianglong lama di penjara. Hongsheng Group simpan posisi ketua buat dia. Orang-orang itu setia. Selama ini nggak ada yang berani pura-pura ada hubungan sama Go Jianglong. Semua sudah mereka selesaikan. Makin bodoh makin berani. Dia pegang aku, ambil ponsel, lalu menyeringai ke arahku. Kebetulan atasan gue kerja sama Hongsheng. Kalau aku telepon dia, terus Hongsheng tahu soal ini. Kira-kira bakal jadi seru nggak? Gue bilang, kamu cari masalah sendiri. Hahaha. Pura-pura sama aku. Kalau kamu ngerti arti kerja keras, hidupmu nggak bakal semiskin ini. Hadapi penghinaan mereka, istriku nggak tahan. Dia curhat frustasi. Suamiku itu Go Jianglong. Mendengar kejujuran istriku, sopir BMW nakal. Hahaha. Kamu pikir aku bodoh? Atau kamu pikir Go Jianglong itu bodoh? Mana ada orang ninggalin posisi direktur grup Hongsheng buat jadi sopir dan kirim barang. Aku nggak bohong, dia memang Go Jianglong. Orang ini ngaku sebagai Go Jianglong. Dia direktur kalian. Aku cuma staf biasa. Dulu gengnya Longji semua di posisi atas, mana aku tahu Longji itu kayak gimana. Aku cuma tahu ada tugas darurat, jangan ganggu kerja kita. Sopir BMW bilang. Kamu yakin aku ganggu kerja kalian? Kalau orang ini ternyata cuma ngakuin aku jadi Go Jianglong, kamu menyelamatkan istrinya. Jelasan ke atasan? Petugas medis bertanya. Buktikan dia pura-pura. Pengemudi BMW berkata santai. Orang luar? Sebentar lagi pasti ketahuan. Pengemudi BMW tiba-tiba telepon video. Terhubung, arahkan kamera ke aku sambil tersenyum. Asyo, selama ini makasih sudah bantu. Coba tebak. Saya keluar, ketemu sopir van jelek. Dia berani ngaku jadi kalong. Orang di video langsung terdiam saat lihat aku. Mukanya kelam. Aku kenal dia. Xiao Jiao, yang dulu selalu ngekor dengan Dengar dulu kamu pernah gabung sama Jianglong. Jadi aku kepikiran, jangan biarin si miskin jelekkan nama Brolong. Aku langsung lapor ke kamu. Gimana? Aku dibawa kantor kamu, gak jauh dari sini. Memang hari ini aku ke arah kantor kamu, mau ngobrolin soal proyek. Ketemu orang miskin ini. Oke, turun sekarang. Supir BMW belum sadar akan masalah besar, malah ketawa ngakak. Kamu habis. Kamu udah punya masalah sama orang yang gak bisa kamu lawan. Menatap dia dingin, dia nggak tahu dia yang bakal kena masalah. Xiao Jiao pernah aku bantu, makanya dia kerja cepat banget. Tuan Jiao, kami di sini. Telepon ditutup. Aku lihat supir BMW lambaikan tangan ke satu arah. Kelihatan Xiao Shao datang bawa banyak orang ke arah kami. Ternyata dia buka perusahaan di sini. Aku putus masa lalu jadi nggak tahu ini. Di saat yang sama, dari kejauhan terdengar suara mesin mobil. Aku tahu itu teman-teman nggak tahu. Lebih dari 10 mobil mewah menuju ke arah kami di jalan itu. Maybach, G-Class, Bentley, semua ada. Melihat mobil mewah banyak muncul, supir BMW bengong. Mobil itu berhenti di samping kami. Sopir BMW membelalakan mata. Aduh, gila, ini apa? Para bro turun dari mobil dan langsung jalan ke pemimpin Xiao Dao bawa koper. Begitu melihatnya, seseorang berkata, Bukan kakak tahu grup Hongsheng, kok kakak tahu di sini? Jelas. Pasti mau cari Pak Jiao. Jangan lupa dulu, mereka itu saudara. Hoki, pas banget kakak tahu bisa lihat gue nangkep orang yang enggak jadi Longji. saudara-saudara dan Xiao Zhao datang. Sopir BMW buru-buru berkata, Pak Jiao, kakak tahu,
Ini anak pura-pura Longgi. Saya tangkap. 小娇 bertanya dingin. Ada apa ini? Saya nyetir di jalan tadi. Anak ini nyetirnya gila. Berani lawan saya. Dia nabrak mobilku. Gak mau ganti rugi. Ngaku istrinya mau lahiran. Dia pura-pura Longji karena panik. Jadi saya panggil bapak. Hak Xiao. Anak ini parah. Kami semua sampai harus kerja bareng buat nangkep dia. Sopir BMW lihat temannya mau dapat pujian, dia langsung bilang, Teman-teman saya juga punya andil. Tanpa bantuan mereka, nggak bisa nahan anak ini. Kalian berdua. pemilik BMW mengangguk. Iya, bro tau. Nggak nyangka bisa ketemu Anda. Kalian datang pas banget. Si miskin ini juga manggil temannya. Katanya mau nunggu mereka. Kita beneran nggak bisa tahan dia. Barusan temannya di telepon juga sempat nakut-nakutin saya. Astaga. Betapa kagetnya aku mendengar suara itu tiba-tiba di tengah keheningan. Membuat jantungku berdebar-debar seketika. Dan tubuhku sedikit terkejut ke belakang. Pemilik BMW. Tamparan mendadak bikin sopir BMW bengong. Pak Zhao, kenapa Anda menampar saya? Jangan panggil aku Pak Zhao. Kerjasama kita batal. Kenapa? Kenapa kerjasama dibatalkan? Pak Zhao, hari ini saya berjasa. Jangan bercanda. Kalau kerjasama kita batal, saya bisa bangkrut. Siapa kamu? Maaf Kak Dao. Dia bukan orangku. Cuma kerjasama. Aku nggak nyangka dia bodoh, nggak tahu diri. 笑到nggak peduli sama Xiao Zhou, malah bawa koper ke depan sopir BMW, menyerahkan koper padanya. Pemilik BMW tersebut bingung tanya. Kak Dao, maksudnya apa? Xiao Dao membuka koper, isinya penuh uang tunai, bikin si pemilik BMW kaget. Tadi telepon sudah kubilang, bawa 500.000 untukmu. Senyum pemilik BMW langsung kaku. Dia menatap uang itu sambil menelan ludah, lalu berkata, Dia bukanlah penipu yang berpura-pura. Dia benar-benar Longji yang kita kenal dan hormati. Pemilik BMW ketakutan, wajah pucat, berlutut. Beberapa temannya juga sama buruknya. Mereka menatapku tak percaya. Pemilik BMW menunjukku gemetar berkata, Naga penyeberang. Aku tidak peduli saudara-saudaraku yang membungkuk, mendekati istriku, genggam tangannya dan berkata lembut. Sayang, biar mereka antar kamu ke rumah sakit dulu. Kamu akan datang kan? Pasti. Setelah semuanya selesai, aku akan ke sana. Petugas medis tak menunda. Segera angkat istriku ke helikopter. Setelah helikopter lepas, aku menoleh ke pemilik BMW. Dia menggigil ketakutan dan berkata, Buru-buru. Kalau aku nggak tahu kamu naga penyeberang sungai. Kalau aku tahu siapa kamu, aku nggak berani cari masalah sama kamu. Tidak ada naga di sini. Aku sudah putus dengan masa lalu. Maksudmu? Kalau aku cuma orang biasa, aku pantas dibully. Bukan. Maksudku, kamu jelas lebih kaya. Jadi kamu nabrak mobilku. Aku yang bayar. Kamu lebih kaya, jadi aku pantas diperlakukan semena-mena. Tapi kubuk, tak bisa bicara. Xiao Dao mengerutkan kening. Kalau lebih kaya boleh menindas orang kan? Dia membawa semua orang ke bawah jembatan penyeberangan. Dia menepuk tangan, dan anak buah di sebelah langsung paham maksudnya. Aku ganti baju, berdiri di samping tanpa ekspresi melihat semuanya. Anak buah naik Bentley, lalu menabrak BMW dengan keras. Suara keras, BMW penyok. Mereka belum berhenti. Setelah tabrakan, anak buah terus nabrak mobil, dihantam lagi, dan berulang beberapa kali. Hampir kedua mobil itu rusak total. Pemilik BMW dan temannya ketakutan gemetar, tak berani bicara. Xiao Dao bicara puas. Menurut logikamu, aku lebih kaya dari kamu. Sekarang aku sudah nabrak mobilmu. Kamu harusnya ganti rugi ke aku kan? Dauge, satu ban mobilmu aja bisa beli setengah mobilku. Mana ada duit buat ganti rugi? Maksudnya, kamu nggak mau ganti rugi? Tidak apa-apa, kalian bisa patungan. Kulihat kalian akur banget. Bareng-bareng ngebully ibu hamil. Kalau sudah sekompak, patungan ganti rugi nggak masalah kan? Mereka ketakutan. Buru-buru merangkak ke hadapanku, memohon sambil panik. Ya Longge, kami salah. Nggak berani lagi. Ya Longge, maafkan kami. Anggap saja kami angin lewat. Mereka bermuka tua, bikin aku jijik. Lemah berani, kuat takut. Kalau ketemu orang miskin, mereka ngebully habis-habisan. Ketemu orang kaya, minta ampun. Kalau aku bukan orang hebat, cuma orang miskin biasa. Entah sudah seberapa parah mereka bully aku hari ini. Jadi waktu mereka minta ampun, aku cuma geleng kepala dan bilang, Aku sudah nggak main lagi. Bang Long, aku mohon. Aku berlutut. Mobilmu aku ganti. Mau berapa? Bilang aja. Dia udah nggak bisa urus kita. Kamu nggak ngerti ya? Bang Dao, aku ngaku. Aku memang suka nindas orang miskin. Aku kelas menengah. Jual semua pun nggak cukup ganti mobilmu. Citra. Bisa, ganti. Jual perusahaanmu dan rumahmu. Baru cukup ganti mobil itu. Aku bakal bangkrut total. Masalah kalau kamu bangkrut, karena aku lebih kaya dari kamu. Makanya kamu pantas aku bully. Ini kan logikamu. Kamu seharusnya dari awal nggak pindah jalur di garis solid buat rebut jalur orang. Ya kan? Bang Long, aku salah. Dari awal aku nggak boleh nindas kamu. Cuma karena kamu pakai mobil van. Kamu ngaku nyetir bahaya dan pindah jalur ilegal kan? Aku ngaku. Semuanya salahku. Ingat, bayar biaya perbaikan ke rekeningku ya. Pasti.
Aku pasti transfer biaya perbaikan ke kamu. Mobil van-nya udah aku maafin, tapi Bentley mewah itu kamu tabrak sampai rusak parah begini. Masa kamu mau cuma bisa terus tunda? Tidak bisa, Pak Zhao. Nanti sebelum pengadilan memutuskan, aku dibunuh. Penagih utang. Pabrik seperti milikmu ini banyak pinjaman pribadi. Nanti kalau nggak bisa bayar uangnya, kamu bilang siapa lebih menakutkan? Pinjaman pribadi minjen. Supir BMW gemetaran. Pinjaman pribadi nggak kayak Hongshen. Hongshen punya batas, tapi orang pinjaman pribadi ambil uangnya. Bisa apa aja. Supir BMW menangis. Pak Zhao, keterlaluan, kata Xiao Zhao. Bully kamu kenapa? Kamu bully Kalong tadi. Mukamu kayak gimana? Dengar, sekarang kamu bangkrut, jadi orang biasa. Hukuman terbaik buat kamu. Supir BMW tanda tangan perjanjian. Aku ganti rugi, meski habis-habisan. Aku mendekati mobil BMW yang rusak itu, cek ke dalam, ternyata masih ada 2 gelas teh susu. Aku ambil 1 gelas, aku mendekati supir BMW, dia berlutut di depanku, ketakutan. Gak bisa ngomong, aku tuang teh susu itu ke kepalanya. Bagus, Longge. Aku tanya. Mengendarai van bukan rendah darimu? Dia buru-buru bilang, tidak. Saya jauh lebih rendah darimu. Bahkan tidak layak dilihat Longji. Jangan menjilat aku. Ingat, orang lain cari uang dengan kerja keras, bukan belas kasihanmu. Jangan kira dapat uang, kamu bisa meremehkan orang lain. Dia bicara menangis. Longji, aku salah. Menolak kedua temannya lagi. Tadi kalian berdua ikut bersenam. Kedua orang gemetaran, salah satunya buru-buru berkata, Bang Long, kami nonton. Tadi itu dia sendiri yang berbuat, nggak ada kaitan sama kami. Hayam pihak. Tadi kalian bering-bering ngebully orang, sekarang giliran kena masalah malah saling lempar tanggung jawab. Bang Long, saya kenal 2 orang ini, kerjasama dengan perusahaan saya. Beli perangkat baru, mau orderan lebih banyak. Baru beli banyak perangkat, kalau nggak dapat orderan lebih, malah kehilangan order lama. Bukankah itu parah banget? Keduanya pucat dan terus membungkuk minta ampun. Bang Long, kami pertaruhkan semua harta. Jangan minta ampun ke Bang Long. Semua orderanmu akan kubatalkan. Mitramu juga akan kukontak. Bang Long, keluarga saya banyak hutang, minta dapat order ini. Saya ada anak dan orang tua. Keluarga di mobil. Saya buru-buru ke rumah sakit. Kalian melepaskan saya. Waktu ngebully orang, saya enaknya sendiri. Giliran kena bully. Harap orang lain lembut. Mana ada hal semudah itu. Xiao Dao berkata dengan hormat. Bang Long, tenang saja. Kami pasti akan mengurus semuanya dengan baik. Aku mengangguk. Bang Long, gimana kalau kamu balik buat pimpin lagi? Semua saudara menunggu kamu kembali. Lihat, hidup di luar berat. Anak kecil aja bisa nindas kamu. Aku diam. Xiao Dao benar. Aku kerja keras di luar, tapi diperlakukan begini. Kalau aku balik ke Hongshen, pasti hidupku lebih baik dari sekarang. Istriku, anakku nggak dibully. Saat aku lagi mikir begini, tiba-tiba HP-ku berdering. Cepat-cepat aku angkat teleponnya. Suamiku, kita punya anak perempuan yang cantik. Hatiku bergetar. Hati-hati. Aku buru-buru berkata. Aku bakal bawa barang ke sana. Kamu butuh handuk bersih dan baskom kan? Ada lagi nggak yang harus aku siapkan? Saudara menunggu aku bicara. Aku mendengarkan. Istriku minta beli popok dan susu. Dengar arahan istriku. Hatiku hangat bahagia lagi. Setelah catat semua, tutup telepon dan hela napas dalam. Ha! Terima kasih sudah menunggu aku selama ini. Aku nggak akan kembali. Kamu rela jalani hidup biasa aja kayak gini? Hidup biasa memang berat, tapi rasanya penuh makna. Setiap uang yang aku dapat itu bersih. Hongsheng bersih. Bro, udah nggak main begituan tahun ini. Semua serius bisnis. Hongsheng masih bersih, karena aku belum pulang. Kalau aku balik, semua musuh lama dengar Guo Jianglong pulang lagi. Menurutmu mereka bakal lupakan semua masalah lama? Siapapun ganggu kamu, kita lawan dia. Sekarang semua bisa jalani bisnis dengan bersih. Itu karena aku nggak balik ke Hongxiang. Main mundur dari dunia itu,
nggak cuma buat keluarga, tapi juga buat kalian dan musuh-musuh lama. Selama aku nggak balik ke lingkungan itu, kalian juga nggak bakal kembali ke kehidupan lama. Kalau aku pulang, semua tahu Guo Jianglong balik. Mereka nggak cari masalahku. Mereka takut aku balas dendam masa lalu. Itu aturan tak tertulis yang nggak perlu diomongin. Pemimpin lepas semua itu. Semua lupakan masa lalu demi hidup tenang. Apalagi istri dan anakku. Aku harus lakukan ini. Xiaodao juga ngerti maksudku. Long Jie, kamu selamanya jadi kakak besar kami. Kalau itu keputusanmu, kami nggak bisa maksa. Dia melambaikan tangan. Harap kamu terima ini. Di atas nampan ada dua benda. Satu lionting emas berbentuk kunci panjang umum. Bang Long, ini sedikit tanda. Tolong terima. Bang Long, aku tetap ingin mengingatkan kamu. Kamu bilang nggak balik, orang nggak akan melepaskanmu. Kata Xiao Zhou buat aku sadar. Orang benci aku banget. Ingin menguliti dan menyiksa. Mana mungkin biarkan pulang. Aku sempat ragu. Tapi akhirnya aku ambil hadiah itu dan taruh di mobil van. Melihat aku terima hadiahnya, tatapan mereka jadi makin sendu. Setelah pamit, aku langsung bawa mobil ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, istriku lagi tiduran di ranjang, sambil gendong anak perempuan kita. Istriku lihat aku datang, melambai lihat bayi kita. Anak perempuan kami lucu. Wajahnya mirip aku dan istriku. Aku pastikan istriku nyaman, lalu cium keningnya. Aku usap rambut halusnya dengan lembut. Terima kasih, istriku. Istriku tersenyum, menyerahkan anak ke aku. Aku terima hati-hati. Seperti pegang barang seni mahal. Senyum tak berhenti. Saat aku larut dalam kebahagiaan jadi ayah, HP berbunyi. Aku serahkan anak ke istriku. Lihat nomornya nggak dikenal. Aku keluar dan angkat telepon. Suara asing terdengar dari seberang. Kamu siapa? Kamu siapa? Ngapain? Apa? Kamu bakal tahu. Sering-sering lihat anakmu. Bisa jadi dia nggak bertahan. Mendengar ancaman, aku marah urat menonjol. Jangan sentuh anakku! Bunuh aku! Kamu pikir kamu masih sehebat dulu? Hancurkan tokomu, lalu rasakan kehilangan keluarga. Amarah membara naik ke dada. Aku memukul tembok, badannya langsung pecah. Aku lihat, istriku membelai bayi. Aku ambil keputusan. Agar istriku bisa hidup tenang nanti, dan anakku bisa tumbuh sehat. Aku harus bertindak. Mereka berani mengancamku hari ini. Besok serang. Istri anakku bahaya. Saya harus hilangkan semua halangan di jalan anakku. Aku mau mereka tahu, harimau sungai sudah kembali. Aku tarik napas, tahan amarah, masuk ruang pasien tersenyum. Sayang, kamu capek. Istirahat. Aku urusan. Istriku mengangguk. Pulang. Cepat ya. Aku tersenyum, menyelimuti dia. Lalu keluar ruang pasien menelepon Xiaodao dan memberinya perintah pertamaku setelah kembali. Kasih tahu, saudara. Setengah jam kemudian, aku ke depan toko pakai van, belum parkir. Lihat puluhan mobil mewah di pinggir jalan. 100 orang jazz berdiri di kedua sisi. Orang sekitar lihat ini. Penasaran siapa orang penting yang datang. Aku berhenti. Xiaodao dan Xiaozao langsung menyambut. Wajah penuh kebahagiaan. Xiaodao membuka pintu mobil untukku dengan hormat di tengah tatapan kaget orang. Xiaozao membungkuk dengan hormat lalu berseru. Kalong. Selamat datang. Selamat datang! Ratusan anak buah berseru. Suaranya memekakan telinga. Aku menatap saudara-saudaraku dengan wajah dingin. Xiaodao langsung sadar ada yang salah. Ada apa? Aku ceritakan ancaman telepon yang kuterima. Xiaodao dan Xiaozao marah. Xiaozao memukul pintu mobil. Pintu itu langsung berbekas. Sialan! Berani-beraninya ngancam Longge dan keponakan kita! Bunuh dia! Xiaodao minta nomor itu dariku. Lalu memanggil salah satu anak buah. Xiaodao menyerahkan nomor itu sambil bicara gerang. Terserah kalian pakai cara apa. Cari orang ini untukku. Mau ku hancurkan dia. Siap, Tuze. Xiaodao menarik nafas, menatapku. Longge anak-anak yang merusak toko sudah ditangkap. Ada di ruangan. Lainnya juga datang. Aku mengangguk ke tokoku. Waktu itu, dari kejauhan, terdengar suara mesin mobil. Beberapa mobil mewah dan van mendekat ke sini. Ketika mendekat, puluhan orang turun dari van. Semua bawa senjata, kelihatan galak. Pria paruh baya turun mobil mewah. Mereka musuh lamaku. Mereka menatapku dengan ganas. Mata penuh amarah. Guo Jianglong, lama nggak ketemu. Dengar kamu pensiun, kami datang lihat. Tapi sebenarnya ini kamu pensiun. Keluar main? Guo Jianglong, hari ini mau pensiun atau keluar lagi? Pokoknya hari ini kamu nggak bisa pergi. Selesaikan urusan lama. Aku menatap mereka satu persatu. Meski sembunyikan diri lebih dari 10 tahun. Auraku ada. Mereka menunduk saat bertemu mataku. Melihat sikap mereka, aku cuma tersenyum sinis. Aku bicara. Beberapa orang di seberang langsung menatapku. Tatapan mereka mau makan aku. Kalian rusak tokoku. Cari masalah sama aku. Bukankah demi saat ini? Dulu kalian gak bisa apa-apa. Sekarang tetap gak berguna. Mereka marah karena aku masih meremehkan mereka. Maju! Siapa bunuh Guo Jianglong? Dapat hadiah 100.000. Bunuh! Anak buahnya menyerbu seperti gila setelah perintah. Aku berdiri sambil menyilangkan tangan. Aku bilang, dingin. Biar anak buah saling beresin sendiri aja. Ekspresi Xiaodao semakin bersemangat. Luar biasa besar. Mati bersama komandan. Setengah jam kemudian, lawan tergeletak. Bos mereka dibawa.
berlutut minta ampun. Quaking, suruh Xiaodao urus. Kembali rumah sakit. Istriku butuh perhatian. Sampai rumah sakit, aku belikan sup ayam istriku biar pulih. Saat menyuapinya, istriku menatapku. Suamiku, Ada apa? Tertegun, tangan sup ayam terhenti di udara. Karena aku diam, istriku paham. Dia mengelus pipiku lembut dan bertanya. Suamiku, istrimu, apa-apa. Jangan sembunyikan dariku. Napas, setelah dengar, aku ceritakan apa terjadi dan rencanaku. Istriku terdiam lama mendengar ceritaku. Aku pikir dia bakal menentang. Tapi tidak. Suamiku, apapun yang kamu lakukan, aku akan selalu mendukungmu. Janji. Pulang. Selamat ya. Melihat istriku yang penuh kasih sayang, aku tersenyum. Istriku, aku janji. Istriku tersenyum, lalu memelukku. Setelah istri nifas, Xiaojiao dan Xiaodao jemput saya. Mereka duduk sebelah saya, bercerita soal kondisi perusahaan. Tampak bersemangat, Xiaodao bilang sudah menyiapkan sebuah villa. Sudah suruh jemput istri dan anak. Saya mengangguk. Sampai di kantor, puluhan orang berdiri di depan pintu menyambut saya. Ada juga beberapa veteran lama perusahaan. Tapi wajah mereka terlihat tidak senang. Mereka tak ingin saya kembali. Saya cuekin lalu masuk ruang rapat bersama Xiaodao dan Xiao Xiao. Suasana di ruang rapat sangat tegang. Sebelum Xiao Xiao bicara, veteran tak tahan, menepuk meja. Wo Jianglong, bukankah kamu bilang gak bakal balik? Sekarang maksudmu apa? Omonganmu kosong. Dengar ada menentang saya balik, Xiaodao marah. Bang Long mau balik ya balik, gak butuh kamu bacot. Tutup mulutmu yang bau itu. Saya tidak bicara, hanya menatap orang-orang di ruangan itu. Veteran mendengus dingin. Kami bukannya tidak setuju dia kembali. Dia menerima merpati perdamaian yang dikirim orang. Dia ingin damai, tapi sekarang dia kembali lagi. Bukankah itu tidak menepati janji? Aku keluarkan merpati perdamaian emas dari sakuku, letakkan di meja. Orang lain lihat, wajah penuh tanda tanya. Aku tidak ingin kembali, ingin damai. Tapi ada yang pecah kedamaian ini duluan. Aku harus kembali. Aku meremasnya. Merpati emas jadi segumpal. Berdiri, menatap tetua, sambil berkata. Apapun yang mereka lakukan padaku, aku tidak peduli. Tapi kalau berani sentuh istri dan anakku. Mendengarku, Xiao Zhao, Xiaodao dan pengikutku semangat. Xiao Xiao tersenyum lega, meyakinkan aku. Kalong, tenang saja. Kami pasti akan jaga kakak ipar dan keponakan. Kabar aku kembali cepat menyebar di kota. Musuh yang cari gara-gara nggak bisa tidur nyenyak. Keesokan hari. Kalong, orang-orang tua itu lagi rapat. Mendengarnya, aku perlahan meletakkan pena dan menatapnya. Pelan-pelan. Xiao Zhao menarik napas panjang dulu, sebelum mulai bicara. Anak buahku kasih kabar. Orang tua tahu kau kembali. Nggak bisa tidur. Pengen damai sama kau. Mendengar itu, aku tertawa. Dulu, semuanya damai. Mereka merusak kedamaian. Kira aku Longsinaga bisa diatur saja. Xiao Zhao diam. Hanya kalau, gimana? Aku bersandar di kursi bos, silangkan kaki. Senyum penuh arti muncul di sudut bibirku. Kalau mereka mau ngobrol, ya kita ngobrol baik-baik. Cuma caranya, urusan kita. Xiao Zhao langsung paham setelah dengar kata-kataku. Bang Long, saya paham. Saya akan atur sekarang. 20 menit kemudian, aku dan Xiaodao tiba di restoran bersama orang. Xiaodao buka pintu mobil dan jelaskan situasi. Bang Long, bos Xiangming, grup Seng Xiangming, makan di sini. Dia sama anak buah. Ayo masuk. Aku, Xiaodao dan lainnya masuk restoran. Tak perlu bicara. Anak buah menahan orang Zheng Qiangming di pintu sampai tersungkur. Xiaodao menendang pintu ruang VIP hingga kosong. Zheng Qiangming memeluk dua wanita cantik sambil makan lahap. Tendangan Xiaodao kagetkan dia. Melihatku datang, Zheng Qiangming mengerutkan alis. Aku berjalan ke sisinya tanpa ekspresi. Melambaikan tangan kedua wanita di sampingnya. Dua wanita ketakutan keluar ruangan. Zheng Qiangming pura tenang. Mengelap mulut dengan tisu. Melihatku. Lama ketemu. Aku tersenyum. Xiaodao tarik kursi. Aku duduk bersandar. Kaki disilangkan. Menatap santai. Kenapa? Ganggu. Zheng Qiangming mengejek dengan senyuman dingin saat mendengarku. Ganggu kamu? Kapan aku ganggu kamu? Malah kamu katanya mau berhenti, tapi sekarang malah muncul dengan gaya. Maksudnya apa? Dia tetap gak mau ngaku. Sudah aku prediksi. Anak buahmu juga yang hancurin toko aku kan? Bukan maksudmu? Saat saya sebut toko dirusak, wajah Zheng Qiangming terkejut lalu tenang. Aku nggak tahu apa yang kamu omongin. Kamu bilang aku yang melakukannya? Ya tunjukkan buktinya. Aku menatapnya. Nggak sabar. Mereka nggak anggap aku ada. Setelah aku menahan diri bertahun-tahun. Aku ambil menu, lalu pesan. Naga lepas kendali. Kamu lapar ya? Hari ini aku sedang baik hati. Biar aku traktir makan. Makan yang banyak. Di penjara nggak bakal ada makanan enak kayak gini. Aku nggak tanggapi. Aku terus pesan. Sampai 20 menu. Zheng Qiangming bingung. Berteriak. Taruh menu, keluarkan 10.000 yuan, lempar ke meja, lihat Zheng Qiangming. Aku traktir makan siang. Aku hemat, nggak suka buang makanan. Habis makan baru boleh pergi, ngerti? Segera, pelayan membawakan semua pesanan, menumpuk di meja. Xiaodao harus mengawasi Zheng untuk makan semuanya sampai habis. Kalau dia nggak sanggup, suapi dia makan. Mengerti? Longji. Dia mengangguk,
lalu keluar dari ruang VIP. Sekarang temperamenku jauh lebih baik. Dulu, aku nggak baik ke mereka. Setelah Xiao Dao balik, aku sudah lakukan sesuai perintah Anda. You see, Zheng Xiaoming. Lagi pula Zheng Xiaoming bilang ke depannya nggak akan lawan kita lagi. Dengar hasil ini. Bos, siapa cari masalah sama aku? Aku benar-benar satu kesana. Tentu, ini bikin para bos nggak senang. Setelah pulang, istriku gendong anak di ruang tamu villa. Melihat istri anak, masalahku langsung hilang. Setelah makan, aku dan istri di halaman lihat bintang ngobrol. Bayangan mendekat pintu dan mengetuk. Aku berjalan sana. Ku buka pintu. Xiao. Dia tersenyum menyapa istriku. Walaupun tersenyum, aku tahu dia ada urusan. Istriku tahu Xiao Zhao nggak datang tanpa alasan. Dia bawa anak ke kamar. Setelah berdua saja. Baru pada saat itu Xiao Zhao mulai membuka mulutnya dan Ada apa? Aku menatap Xiao Zhao dan bertanya. Xiao Zhao melihat ke kanan dan kiri. Mendekat ke telingaku berbisik. Orang kota sama merusak bar kita. Aku mendengarnya lalu mengejek dengan tawa dingin. Menantangku. Balas saja. Xiao Zhao tersenyum. Siap. Aku bereskan sekarang juga. Setelah dia pergi, aku menarik napas. Masih ada yang tak paham seriusnya. Besok harinya, Xiao Zhao melah pos semalam masuk rumah lawan. Lawan menyerah dan bayar ganti rugi. Saat kami sedang bicara, Xiao Dao masuk ke kantor. Bang Long, orang-orang tua itu mau bicara sama kamu. Aku tahu mereka mau apa. Zheng Qiangming dipaksa muntah. Yang lain rusak tempatku. Ku balas. Sekarang mau damai. Aku tahu apa yang mereka pikir. Aku mendengus pelan. Bentar, Xiao Dao. Bilang ke mereka, kita nggak mau pergi. Xiao Zhao semangat mendengar. Benar, kita nggak pergi. Siapa mereka? Mau cari masalah ya silakan. Negosiasi. Xiao Dao, setuju. Aku setuju pendapat Long Ji. Kasih pelajaran. Mereka kira gua Jianglong gampang. Lihat! Xiao Dao sudah sampaikan pendapatku ke sana. Aku pikir para orang tua itu bakal balas dendam gila. Tapi enggak. Semakin mereka gini, aku makin ngerasa ada yang gak beres. Pasti ada sesuatu. Seperti yang diduga, malam itu saat aku mau pulang, Xiao Dao menelepon. Laporkan saja ke polisi. Hal kayak gini masih harus bilang ke aku. Xiao Dao menghela napas. Sudah lapor. Tapi para brengsek itu juga beli minuman di bar kita. 1 botol bir. Mereka duduk di semua sofa dan meja. Aku paham. Mereka mulai cari masalah. Tidak kasih tahu kalau ada minimum order di bar. Sudah, tapi mereka bilang itu nggak masuk akal. Kalau kita berani, laporin kita. Kalau gitu, aku nggak perlu sopan. Aku tersenyum habis ngomong. Nggak nyangka mereka main-main aturan sama aku. Setelah instruksi ke Xiao Dao, aku nyetir ke bar. Xiao Dao buka pintu mobil saat lihat aku datang. Turun, masuk bar. Tanya keadaan. Keadaan? Xiao Dao menghela napas. Longge, mereka di dalam. Pelanggan nggak bisa masuk belanja. Kalau masuk, langsung diusir sama mereka. Aku mengangguk, lalu menggelengkan tangan. Anak buahku ikutku masuk bar. Seperti Xiao Dao. Setiap meja bar cuma 1 sampai 2 orang. Semua pegang bir. Jelas cari masalah. Aku bicara ke Xiao Dao. Dia angguk. Instruksi ke anak buah. Yang langsung pergi. Beberapa detik kemudian, anak buah bilang sudah siap. Lalu aku berjalan ke salah satu pirang. Pirang melihatku datang. Menelan ludah tegang, tapi tetap berusaha tenang. Siapa kirimmu? Si rambut pirang melirikku lalu memalingkan pandangan. Siapa kirim kami? Saya nggak bisa datang buat belanja. Aku mendengus dingin. Niat membunuh mulai terlihat di mataku. Aku lawan 1000 orang sendirian. Tekanan seperti itu nggak semua orang bisa buat. Si rambut pirang merinding karena tatapanku, lalu memungkungiku. Aku ambil botol, tanpa peringatan hantam kepalanya. Dia kesakitan, memegang kepala berguling di lantai. Aku membuang sisa botol di tanganku, lalu bicara ke Xiao Dao. Jangan ada yang pergi. Xiao Dao mengangguk. Beri apa-apa ke anak buah di pintu. Mereka tutup dan kunci pintu. Orang cari masalah langsung panik. Si rambut pirang pegang kepala bangkit, kepalanya pusing dari botol. Merasa yali. Dia malah berani teriak ke aku. Kamu berani memukul aku? Lapor polisi. Tangkap kamu. Tertawa. Oke, cepat saja lapor. Mau aku bantu? Kamu benar-benar pikir aku nggak berani? Di sini banyak kamera. Setelah mendengar itu, aku dan Xiao Dao langsung tertawa. Maaf ya, kamera toko ini lagi rusak. Sedang diperbaiki. Si kuning kebingungan, lalu melihat ke sudut. Ternyata lampu merah kamera memang gak nyala. Lalu, memangnya kenapa? Di sini semua ada saksi. Orang-orang yang bareng si kuning langsung maju, mendukung dia. Aku lihat anak-anak yang baru dewasa ini. Cuma senyum mereka kayaknya cuma dipanggil buat sekedar ramai. Minum bareng seperti saudara, masalah datang semua kabur. Kalau dulu aku dan Xiao Dao, pasti sudah bertindak. Aku menggeleng, berbalik, dan melambaikan tangan. Xiao Dao, jangan lain maju. Keluar bar, masih dengar suara mengerang. Setengah jam berlalu, Xiao Dao keluar bar. Enggak, 都处理好了，问啥说啥。 Aku mengangguk, buang rokok ke tanah. Kupijak ujung kaki, lalu masuk bar bersama Xiao Dao. Wang Mao dan temannya meringkuk memegang kepala. Tidak sekarang tadi. Siapa yang mengirim kalian? Hong Ye, perintah Hong Ye. Ternyata Hong Ye si tua ini, Hong Ye asli Hong Xijiang, musuh terbesarku. Waktu aku melawan banyak orang dulu. Yang kulawan itu anak buah Hong Xijiang. Xiao Dao menegar. Bro Long, orang tua bermarga Hong itu makin keterlaluan.
Mau kita kasih pelajaran? Tidak perlu. Hong Xijiang juga punya beberapa bar kan? Xiao Dao berpikir lalu mengangguk. Benar. Dan orang tua itu juga memonopoli pasokan minuman di daerah kita. Xiao Dao bilang Hong Xijiang monopoli pasokan minuman. Ide bagus. Xiao sekarang juga cari Xiao Zhao. Xiao Dao mengangguk setelah dengar itu. Lalu langsung menelepon Xiao Zhao. Aku jongkok, lihat Tuang Mao, wajahnya bengkak seperti babi sambil tersenyum. Pulang dan sampaikan ke Hong ke kalian. Bilang Guo Jianglong akan berkunjung lain waktu. Rambut kuning terdiam mendengarku. Dia kaget. Lalu ngangguk keras. Si pisau telepon lalu berjalan ke arah. Bang Long, sudah siap lepaskan mereka. Lah, iya betul. 2 hari kemudian, Xiao datang rumahku, ajak ke kantor, di jalan dia bilang siap. Bang Long, jalur minuman, tim pengantaran, dan orang sebar barang siap, bisa mulai kapan saja. Aku mikir, nggak usah nunggu. Mulai hari ini, suruh sebar. Setelah turunkan aku, Xiao langsung lakuin tugasku. Aku masuk ke kantor, iseng buka peta di HP. Handai semua restoran, bar dan KTV di area ini. Pokoknya semua tempat yang butuh minuman. Ditendai. Ya, aku memasuki minuman dari luar rebutan sama Hong Xijiang. Kalau setahun lalu, aku nggak minat urus ini. Mereka mau rebutan urusan mereka. Tapi sekarang Hong Xijiang nantang aku. Jadi aku harus terima. Bukan itu. Aku mau pukul dia. Seminggu berlalu. Progres Zhou dan pisau lancar. Hong Xijiang belum sempat bereaksi. Pengusaha yang tidak ikut sudah pakai minuman saya. Beberapa perusahaan lain juga ingin rebut keuntungan dari saya. Ambil bagian saya ke harganya. Mereka nggak bodoh. Bicarakan kerjasama. Kami nggak punya masalah besar. Keluar penjara. Nggak cari masalah. Saya kasih diskon besar. Yang 2 tahun terakhir suka bikin ribut. Saya kasih diskon sedikit. Soalnya bikin musuh nggak untung buat saya. Pas saya pikir Hong Xi mungkin bakal ajak bicara. Ternyata dia muncul di waktu dan tempat yang gak tepat. Hari ini ulang tahun putri saya. Tokoh penting daerah datang selamat. Kecuali musuh besar. Salah satunya Hong Xijiang. Aneh. Dia malah datang sendiri membawa hadiah hari ini. Begitu lihat saya, dia menyapa dengan penuh semangat. Seperti teman lama tak ketemu. Haha, Bang Adit, kakak datang tanpa diundang. Jangan tersinggung ya. Melihat senyum palsunya, saya senyum pura-pura. Pesta ulang tahun putri saya harus lancar. Nggak usir dia. Tapi kalau dia bikin masalah, saya nggak segan menusuknya dari belakang. Dia mendorong boneka emas setengah meter, sambil mengucapkan selamat. Apa yang kamu mau? Saya lepas senyum palsu, menatapnya bertanya. Hong Xijiang tersenyum. Long, adik, maksudmu, saya cuma mau kasih hadiah. Apa saya datang kasih hadiah? Nggak diterima. Kata-kata ini pun buat hantu. Saya waspada. Xiao Dao dan Xiao bertindak. Dia lihat Xiao Dao, Xiao, lalu aku mau suruh dia pergi. Istriku tiba-tiba datang. Saya, apa? Aku tersenyum. Baru mau bicara. Ini pasti istrimu ya, cantik banget. Kalian benar-benar pasangan serasi. Istriku tersenyum, terima kasih. Lihat, istriku. Sayang, kamu temani tamu dulu ya. Istriku mengangguk. Hari ini adalah ulang tahun anak kita. Jadi jangan biarkan orang yang tidak seharusnya. Terkejut, istri tahu aku nggak akur Xijiang. Aku mengangguk. Istriku pergi. Setelah istriku pergi, Kamu datang beri hadiah, aku senang. Hadiah diterima, terima kasih dari anakku. Hahaha, ngomong gitu terlalu formal. Kita kan bukan orang asing. Maaf, belum siapkan tempatmu. Hong Xijiang terkejut. Kemudian belum bicara, anak buahnya selendarahan. Hong Ye datang rayain ulang tahun anakmu adalah kehormatan. Jangan buat malu. Hong Xijiang, pulang urus anak buahmu. Keluar malu kamu sendiri. Oh, kalau Long sudah bilang begitu, aku tinggal terus memang gak tahu malu. Selamat ulang tahun buat anakmu. Hong Xijiang pasang wajah serius dan pergi dari pesta bareng orangnya. Lihat punggungnya. Aku menyipitkan mata. Xiao Dao tanya hadiah. Hong Xijiang, Long, Jie, emas murni ini gimana? Lihat boneka emas setengah meter. Mendengus. Ambil saja. Bawa ke toko emas buat dilebur. Bagi Kak. Hong Xijiang pergi. Pesta lancar. Malamnya, istri menidurkan putri lalu ke ruang tamu mencariku. Siapa orang tadi? Aku terdiam sejenak. Hang Sejong, 10 tahun lalu dia musuh bebuyutanku, sekarang masih... Istriku tidak marah ribut, hanya hela napas lalu naik ke atas. Aku tahu maksudnya. Dia khawatir pada aku dan keluarga kami. Besoknya, saya tiba kantor jauh-jauh melapor. Bang Long, kami sebarkan barang ke semua toko, kecuali wilayah Hong Xijiang. Aku mengangguk. Xiao Dao, masuk kantor serius. Baik Long, Hong Xijiang mengadakan makan siang. Mau ikut? Aku tersenyum. Ikut. Kenapa enggak? Siang harinya, Xiao Dao dan Xiao siapkan puluhan orang temani aku. Aku geleng-geleng. Ngapain? Mau makan? Bukan ribut. Sudah, biarkan dia ikut. Kalian pulang. Dia panggil beberapa teman lagi. Biar keren. Di ruang VIP Hong Xijiang, dia dan 3 bawahannya. Hong Xijiang menyambut saya hangat saat saya datang. Duduk. Saya duduk, dia minta maaf. Long, soal kemarin itu. Ini memang salah anak buah saya. Setelah Hong Xijiang bicara, dia mendengar aku yang bicara setengah depan. Anak buah dipukuli. Merangkap minta maaf. Bang Long, kemarin aku salah bicara. Tolong maafkan aku. Aku melihat sekilas ke anak buah Hong Xijiang. Semudah itu, mendengarku, Hong Xijiang terdiam. Hong Xijiang tersenyum melambaikan tangan. Anak buahnya seret orang itu ke kamar sebelah. Lalu terdengar cerita. Dia lalu menunjuk meja dengan jarinya. Anak buah menuangkan segelas minuman untukku. Bro Long, aku dengar akhir-akhir ini, kamu mulai bisnis minuman juga. Kita ngomong jujur aja bro. Tanganmu kayaknya makin jauh menjangkau. Sampai masuk ke wilayahku. Wilayahmu
Sudah tulis namamu. Setelah aku bilang begitu, wajah Hong Xijiang berubah. Dia tersenyum dan bicara padaku. Aku tahu kamu baru pulang. Mau cari sensasi. Jangan lupa, burung merpati mah sudah kamu terima. Sekarang cari ribut, melanggar aturan. Setelah dengar Hong Xijiang, aku keluarkan burung merpati emas yang diremas dari saku. Sudah dipindahkan jadi bola emas. Masih terlihat burung merpati. Lihat merpati milikku yang berubah. Hong Xijiang menghela nafas. Apa maksudmu? Aku menatapnya dan mendengus meremehkan. Pada awalnya aku memang mau mundur. Tapi kalian sendiri tahu apa yang kalian lakukan. Ingat, bukan aku yang mau balik lagi. Tapi kalian yang memaksa aku. Sudah bilang, aku menepuk burung merpati yang berubah bentuk ke meja. Menancap di meja makan kayu. Aku berdiri, rapikan pakaian. Tunggu hingga Hong Xijiang. Bisnis minuman, aku lanjut. Yang belum kau kerjakan, aku kerjakan. Yang sudah kau kerjakan, aku akan jalani. Hong Xijiang tak bersandiwara. Tepuk meja, berdiri. Gua kasih muka ke lu. Ya, lu siapa? Lu ngira masih jadi lu 10 tahun lalu? Lu datang, jangan pergi. Hong Xijiang selesai bicara. Sekelompok orang keluar dari ruang sebelah. Mengepung aku, Xiao Dao, dan lainnya. Xiao Dao dan saudara mengelilingiku. Keluarkan senjata. Siap melawan. Hong Xijiang tertawa dingin. Maju ke orangnya. Memandangku sinis. Guo Jianglong, 10 tahun penjara, bikin lu bego. Bawa 2 orang aja berani makan di tempat gua. Hari ini, gua pasti lu cuma bisa makan. Tapi nggak pulang hidup-hidup. Xiao Dao menggenggam pisaunya. Lalu berkata padaku. Bang Long, nanti gua sama temen buka jalan. Lu cepet keluar. Mendengar kata setia Xiao Dao, aku terharu. Tapi cuma aku tahu. Cara datang hari ini, ya gitu pulangnya. Nama Guo Jianglong. Bukan beli duit. Aku ambil pisau dari Xiao Dao. Aku menarik satu tisu dari meja dan membersihkan pisau. Setelah siap, aku menepuk bahu. Tidak bisa pegang pisau? Aku seperti dulu. Sekarang tetap sama. Setelah bicara, aku tebas orang terdekat. Dia nggak siap. Langsung tumbang. Hong Xijiang marah. Malu. Bunuh dia. Hajar dia buat aku. Kalau ada apa-apa, aku tanggung. Jaminan, dia anak buahnya gila. Menyerbu kayak ombak. Aku. Xiao Dao dan lainnya bertarung di ruang VIP. 10 menit kemudian, banyak anak buah Hong Xijiang jatuh. Sisanya lihat kami kayak dewa pembantai. Semuanya mundur. Gak berani. Lihat anak buahnya mundur. Hong Xijiang marah dan menendang salah satunya. Serbu! Semuanya maju! Siapa yang bunuh Guo Jianglong? Aku kasih 1 juta! Dorongan itu bikin orang yang mau mundur maju lagi. Semua berteriak menyerangku. Hong Xijiang kabur lewat pintu samping saat kacau. Aku mau kejar, tapi anak buahnya menghadang. Aku terpaksa beresin mereka. 10 menit lagi berlalu, aku buka pintu ruangan. Terdengar langkah tergesa-gesa di lorong. Sekelompok orang bawa senjata datang dari ujung lorong. Aku genggam pisaunya. Siap bertarung. Tapi yang di depan itu Xiao Zhao. Lihat mereka datang. Baru aku bisa lega. Setelah Xiao Zhao melihatku, dia berlari cepat ke arahku. Tanya keadaanku. Aku lambaikan tangan. Selamatkan orang. Xiao Zhao mengangguk dan langsung mengatur agar yang terluka dibawa ke rumah sakit. Kujatuhkan pisau yang sudah rusak, lalu bersandar ke dinding. Xiao Dao duduk sampingku. Tanya pendapatku. Kalau dia mau berkelahi, kita temani. Biar nggak dikira lemah. Xiao Zhao antar semua ke rumah sakit. Cek luka-lukaku. Aku mengibaskan tangan. Santai. Aku baik. Xiao Zhao nggak percaya. Menunjuk noda darah di bajuku. Kemeja putihku jadi merah. Aku tersenyum. Kelihatan menyeramkan. Tapi cuma aku tahu. Darah di kemeja bukan darahku. Setelah balik ke kantor, aku bersihin diri dan ganti baju. Xiao Dao dan Xiao Zhao masuk kantor. Tanya rencana selanjutnya. Menatap peta. Berpikir sejenak. Kemudian busu mereka. Xiao Zhao, lanjutkan distribusi. Tandai semua bisnis Hong Xijiang. Bahkan kios pinggir jalan. Xiao Zhao mengangguk. Lalu menandai peta. Aku menatap Xiao Dao yang lengannya dibalut perban. Sebenarnya mau suruh dia istirahat. Tapi anak ini ngotot nggak apa-apa. Minta tugas. Lihat dia keras. Aku nggak pujuk lagi. Jadi tugaskan cari posisi Hong Xijiang ke dia. Pertarungan saya dengan Hong Xijiang tersebar. Aku cari masalah Hong Xijiang. Balas dendam belasan tahun lalu. Ada bilang Hong Xijiang mau menjebak habisi aku. Hong Xijiang takut aku. Mau jadi ayah angkatku. Aku dengar rumor. Geleng kepala. Sekarang orang ngomong apa aja. Aku juga. Segera. Xiao Zhao tandai semua bisnis Hong Xijiang. Saya melihat peta. Bar Hong Xijiang ada dekat kantor kita. Menatap bar itu, saya tersenyum, lalu menyuruh Xiao Zhao lakukan sesuatu. Saya menunggu kabar Xiao Zhao di kantor. Tak lama. Dengar keributan bawah. Ke jendela, lihat perkelahian di bar Hong Xijiang. Tahu Xiao Zhao mulai bergerak. Melihat hasil. Saya tidak tunggu lagi. Pulang mobil. Sampai rumah, istri masak. Putri minta ditolong. Saya gendong Putri bermain. Lalu mengamati istri yang sibuk di dapur. Nahan. Kalau nggak dipaksa, ini hidupku yang diinginkan. Sudah, terlambat. Tidak membereskan mereka semua. Saya tidak tenang. Setelah makan, saya bermain di halaman dengan istri dan putri. Xiao Zhao telepon semangat. Bilang semua beres. Kami ambil 5 toko Hong Xijiang. Semua aman mundur. Saya percaya kemampuan kerja Xiao Zhao. Setelah tahu, saya tutup telepon. Beberapa hari berikutnya, Xiao Zhao terus serang wilayah Hong Xijiang. Dan Hong Xijiang juga tidak diam. Meski tidak tahu dia ada di mana, dia mulai membalas juga. Orang saya lolos. Orang Hong Xijiang mulai mengejar beberapa orang. Kerugian kita banyak. Tapi saya tetap tenang. Saya sudah prediksi akan seperti ini. Kalau dia berani lawan secara frontal, saya akan pakai cara halus. Aku suruh Xiao Zhao kirim orang ke toko Hong Xijiang. Tidak usah lakukan apa-apa. Pesan bir 1 botol ke orang, duduk dan ambil meja. Benar. Dulu Hong Xijiang pakai cara ini ke aku. Sekarang aku balas mereka dengan cara yang sama.
Awalnya seperti yang aku duga. Orang Hong Xijiang usir anak buahku duluan. Tapi orangku tetap nggak mau pergi. Yang nggak aku sangka, pihak sana benar-benar sabar. Orangku hampir keterlaluan. Tapi mereka tetap diam saja. Beberapa hari berturut-turut, orangku tiap hari ke toko Hong Xijiang belanja. Dan orang Hong Xijiang pura-pura nggak lihat, nggak usir juga. Nggak ribut, ini bikin aku heran. Sampai hari ini, Xiao Zhao buru-buru cari aku, bilang semua orang kita di toko Hong Xijiang dipukuli. Kejadian berlangsung mendadak. Mereka duduk di toko. Orang masuk, tutup pintu aja. Setelah tahu kondisinya, senyum tipis, suruh Xiao Zhao tenangkan saudara yang kena pukul, bayar yang butuh uang. Aku suruh Xiao Zhao fotoin semua yang dipukuli. Setelah siap, aku suruh Xiao Dao sebar kabar Hong Xijiang mukulin orangku. Aku nggak bisa diam. Ada alasan masuk akal buat perang ini. Dalam beberapa hari ke depan, aku suruh Xiao Dao dan Xiao Xiao terus ganggu semua bisnis milik Hong Xijiang. Entah itu KTV, bar, pusat spa, restoran, bahkan toko kecil pinggir jalan yang jual rokok, yang berhubungan dengan Hong Xijiang. Aku kirim orang menyapa, aku bikin ribut, kota heboh, bos bilang aku gila, berani bikin masalah besar. Aku pedulikan di mana Hong Xijiang berada. Dia kirim 1000 orang mengepungku, tapi aku keluar. Karena istriku, aku ingin hentikan dendam ini. Tapi dia nggak biarin aku begitu saja. Aku hidup, dia nggak tidur nyenyak. Xiao Dao datang melapor. Kami sudah mencari berhari-hari, tetap nggak ketemu posisi Hong Xijiang. Aku curiga dia kabur kota. Aku berpikir sebentar, lalu membatalkan tugas itu. Semua bisnis dan kekuatannya ada di sini. Dia nggak mungkin pindah ke wilayah orang lain. Jadi pasti masih di sini. Aku belum nemuin dia. Aku perintahkan Xiao Dao cari ke seluruh kota, pinggiran, gudang kosong, dan orang kepercayaannya. Kak Long, tempat-tempat yang kamu sebut sudah kami periksa. Hong Xijiang, dan bayangannya tidak ada. Menurut Kandai mendengar Xiao Dao, ini nggak masuk akal. Beberapa hari berikutnya, aku suruh Xiao Zhao jaga toko Hong Xijiang. Beda sebelumnya, sebagian kecil orang di dalam toko. Orang kebanyakan menunggu di luar untuk bantuan. Hari itu, saat aku baca dokumen di kantor, dapat telepon. Lo, Zhao Long, Pei Mensuo. Paman Zuo adalah senior yang sangat dihormati di bidang kami. Meski sekarang sudah pensiun, semua orang menghargai dan beri dia muka. Masalah atau konflik, dia menengahi. Ketika tahu itu dia, terlintas pikiran, dan kata-katanya berikutnya membuktikan dugaanku. Saya bicara sopan di telepon. Paman Zuo, kok Anda sempat menelepon saya? Paman Zuo tertawa berkata. Tidak ada apa-apa. Cuma dengar kamu kembali. Seharusnya saat kamu baru keluar, aku harus menyambutmu. Tapi, Paman Zuo. Ada apa? Langsung saja bilang. Saya nggak punya waktu dengar omong kosongnya. Langsung potong basa-basi. Paman Zuo terdiam sebentar. Lalu tetap bicara sambil tertawa. Kamu pasti tahu, aku menelepon buat apa. Mendengar itu, hela napas. Tahu tapi pura-pura bodoh. Saya tersenyum ke ponsel. Paman Zuo, maksud apa? Nggak paham. Paman Zuo bicara black-blackan lihat saya pura-pura nggak tahu. Hong Xijiang sudah menemui saya. Saya juga tahu masalah kalian berdua. Dia minta saya jadi penengah, bantu berdamai. Ternyata sesuai dugaan, Hong Xijiang yang temui orang tua ini. Tapi minta orang lama ini turun tangan. Biayanya nggak murah. Hong Xijiang memang berani keluar banyak uang. Saya pikir, bertanya. Paman Zuo, Hong Xijiang sekarang lagi sama Anda? Jia, Paman Zuo mau bicara. Lalu tutup mulut. Nggak perlu tahu, cuma bilang ke aku, kamu mau jadi penengah? Kalau mau, aku pakai nama besarku. Kalau nggak mau, urusan kalian, aku nggak campuri. Kedengarannya Paman Zuo sedang berdiskusi sama aku. Maksudnya jelas, kalau aku setuju jadi penengah. Semuanya aman kalau setuju, kalau enggak, jalan hidupku bakal sulit. Tersenyum mendengarnya. Hong Zuo bicara, aku harus kasih muka. Sambil ngobrol, aku manggil Xiao Dao. Nasi isyarat mata ke dia. Xiao Dao paham. Keluar kantor. Aku lanjut basi-basi sama Hong Zuo. Ulur waktu. Lu tahu urusan kita. Dulu dia rebut wilayah gue. Bawa 1000 orang kepung gue. Gimana hitungannya? Hong Zuo diam. Lama nggak ngomong. Beberapa saat kemudian, Hong Zuo bicara lagi. Xiao Long kalau begitu, kalian harus duduk bareng, bicara baik-baik. Musuh mending diselesaikan. Bener nggak? Pas aku ragu mau ngobrol apa enggak, Xiao Dao masuk dari pintu. Geleng-geleng kepala ke aku. Tadi aku suruh Xiao Dao ke rumah Hong Zuo. Buat cek apa Hong Xijiang ada di sana. Tapi, dia nggak ada. Setelah mikir sebentar, aku setuju Hong Zuo. Ketemuan di restoran Hong Lin 3 hari lagi. Aku duduk mikirin langkah setelah tutup telepon. Hong Xijiang kabur kemarin. Kali ini nggak boleh. 3 hari kemudian, aku ke restoran Hong Lin sesuai janji. Aku nggak turun mobil sampai Xiao Dao telepon bilang aman. Baru setelah itu aku turun, langsung ke ruang VIP yang Hong Zuo kasih tahu. Saya ketuk pintu, bodyguard buka. Dia mau periksa saya, tapi saya dorong. Bodyguard marah mau serang, tapi dimarahi. Berhenti! Dia tamu istimewaku. Suara Paman Zuo terdengar dari dalam ruangan. Baru bodyguard itu menyingkir. Saya masuk ke ruangan. Ternyata cuma ada Paman Zuo. Aku lihat Paman Zuo bingung. Dia tersenyum suruhku duduk di sebelahnya. Setelah memastikan ruangan hanya dia seorang, aku duduk. Paman Zuo menuangkan teh, tapi aku tidak terima. Langsung bicara. Bukannya mau mediasi antara aku dan Hong Xijiang? Dia mana? Paman Zuo lihat aku tidak ambil cangkir. Senyum lalu letakkan. Dia ada di sekitar sini, tapi takut kamu bakal menyerangnya. Jadi nggak berani muncul. Kalau dia tak berani datang, tak perlu mediasi. Aku berdiri mau pergi, tapi Paman Zuo menahan. Tunggu, tanya beberapa hal. Aku berdiri lihat dia, lalu duduk kembali. Paman Zuo tetap tersenyum ramah menatapku. Masalah dulu, termasuk yang baru-baru ini, semuanya aku sudah tahu.
memang Hong Xijiang yang salah. Apa permintaanmu? Aku berpikir, lalu jawab. Permintaanku gampang. Suruh dia berlutut minta maaf sama aku. Serahkan usahanya ke aku, lalu keluar dari kota ini. Paman Zuo terdiam mendengar permintaanku. Xiaolong, kamu bukan minta sesuatu, mau nyawanya. Malas. Waktu dulu dia kirim 1000 orang buat mengepung saya. Bukankah itu juga mau membunuh saya? Dia atur jamuan Hongman untuk saya di restoran. Itu jelas pengen saya mati kan? Paman Zuo menghela napas tak berdaya. Semua yang kamu bilang, saya tahu. Tapi, tinggalkan jalan bertemu nanti. Saya memutar mata, berkata dingin. Saya cuma tahu, kalau musuh nggak dihabisin sampai tuntas. Paman Zuo mendesak pasrah. Kalau kamu begini, nggak perlu ngobrol lagi. Melihat Paman Zuo marah, aku ragu sejenak. Paman Zuo, Anda tadi tanya permintaan saya. Saya minta yang paling untung buat saya. Mendengar itu. Mata Paman Zuo berbinar, lalu bertanya. Maksudmu, ini bisa dibicarakan? Tersenyum. Bisa dibicarakan. Paman Zuo mengangguk puas, ambil tas kerja dari kaki. 5 toko Hong Sijiang di dalamnya. 5 juta lagi, buat kompensasi kamu. Aku terima tasnya, lihat, lalu letakkan di kaki. Lumayan, dia serius. Sikapku lembut, Paman Zuo tersenyum lebar. Gitu dong. Tidak ada masalah yang tak bisa diselesaikan. Jadi kalian bisa selesai. Aku terdiam, tidak langsung jawab. Tapi Paman Zuo menunggu jawabanku. Aku mengangguk setelah ragu belasan detik. Paman Zuo tersenyum. Aku setuju, dia bisa dapat uang dari Hong Xijiang. Jelas saja dia senang. Paman Zuo senang. Aku bicara perlahan. Paman Zuo, masalah selesai. Bagaimana Hong Xijiang? Semuanya baik. Minum bareng yuk. Paman Zuo mengangguk. Dia keluarkan ponsel dan menelpon. Tak lama kemudian pintu terbuka. Seseorang masuk. Selain Hong Xijiang, siapa lagi? Entah dia bersembunyi di mana akhir-akhir ini. Dia lesu dan jauh lebih kurus. Setelah melihatku, dia langsung tersenyum dan... Long, sebelumnya kakak memang salah. Maafkan ya. Hong Xijiang tersenyum, mengulurkan tangan. Aku lihatnya, lalu tangannya. Tersenyum berdiri. Hong, ini wajar. Kita semua cari makan. Aku menjabat tangannya. Dia tertawa. Pikir aku maaf, detik berikutnya, wajahku berubah. Aku pegang tangannya dan membantingnya. Hong Xijiang langsung menjerit kesakitan sejadi-jadinya. Serangan tiba-tibaku bikin dia nggak siap. Aku cengkeram tangannya patah. Menatapnya dingin. Pak Zuo yang di samping kaget lalu menepuk meja dan minta aku lepasin. Xiaolong! Ngapain? Lepaskan! Suara kerasnya dan teriakan Hong Xijiang menarik bodyguard di luar. Mereka lihat aku menghajar Hong Xijiang. Bodyguard tua langsung maju menghentikanku. Aku tak melihat. Menendang. Keduanya terbang keluar pintu. Aku bisa selamat lawan 1000 orang sendirian. 2 bodyguard mau menghalangi, kalau bukan demi istri dan anak. 2 orang itu sudah mati saat masuk. Aku menatap Hong Xijiang yang berlutut. Menekan lagi. Teriakan Hong Xijiang di lorong. Pak Zuo yang ada di samping tiba-tiba nggak bisa diam. Dia berdiri dan menunjuk hidungku sambil memaki. Aku melirik sekilas ke arahnya. Pak Zuo, pensiun sudah. Nggak usah campur urusan kita. Aku datang demi menghormati kamu. Tapi hari ini, Hong Xijiang... Wajah Hong Xijiang pucat. Menatap Paman Zuo memohon. Paman Zuo marah wajah merah. Gemetar minta lepaskan orangnya. Saya abaikan dia. Lihat Hong Xijiang berlutut. Hong Xijiang, kamu bikin aku susah? Gimana? Buat masalah lalu mau kabur? Bukan gaya kamu. Setelah bicara, saya cengkeram lebih kuat. Dia meringis. Saudara Long, saya tahu salah. Saya minta maaf. Mendengus. Mulut saya terangkat sedikit. Minta maaf? Maaf saja? Mau apa? Hong Xijiang berkeringat sakit. Menggetarkan gigi. Hilang wibawa. Kamu kirim banyak orang bunuhku. Bikin aku masuk penjara 10 tahun. Aku ambil bisnismu. Gak berlebihan kan? Apa? Dia mendengar tuntutanku. Hong Sijiang melotot. Nggak nyangka aku minta banyak. Situasinya mendesak. Dia harus setuju. Akhirnya aku kesal. Saya telepon Xiao Dao. 2 menit kemudian dia masuk ruang VIP bawa kontrak. Lihat saya tarik Hong Xijiang satu tangan. Tidak heran. Aku tarik Hong Xijiang ke meja. Paksa tanda surat peralihan. Hong Xijiang pegang tangan patah. Matanya lihat kiri kanan. Saat ku lepaskannya, dia ambil cangkir teh di meja lalu lempar ke arahku. Tidak siap. Menangkis dengan tangan, lalu mendengar suara kaca pecah. Hong Xijiang menabrak jendela lalu meloncat. Aku berlari ke jendela cek. Dia abaikan sakit tangan. Dia merangkak masuk mobil, kabur panik. Xiao Dao ingin mengejar, tapi aku menahannya. Aku berjalan ke Paman Zuo. Berkata dingin, Paman Zuo, saranin jangan banyak ikut campur urusan gini lagi. Umur segini, kenapa nggak di rumah tanam bunga? Pelihara ikan. Setelah itu, aku keluar ruangan dengan pisau. Paman Zuo kesal di belakangku. Sampai kantor, aku suruh Xiao Zhao ambil alih perusahaan dan toko Hong Xijiang. Ada toko dan perusahaan terkait Hong Xijiang. Bukan, namanya. Dia ketakutan. Kesempatan terbaik kuasainya. Sebulan kemudian, Xiao Zhao kabar gembira. Kita ambil alih sebagian besar perusahaan Hong Xijiang. Xiao Zhao bilang, anak buah Hong Xijiang kabur, ganti profesi. Hong Xijiang sekarang sendirian. Dengar kabar ini, hati aku lumayan lega. Tapi, nggak lama, hal tak terduga terjadi. Kejadian ini hampir membuatku mati. Hari itu, aku merapikan dokumen di kantor tiba-tiba Uncle Zuo telepon. Aku malas meladeni orang tua itu. Tapi, kupikir, kejadian terakhir bikin dia nggak mau campur urusanku sama Hong Xijiang. Mungkin ada urusan lain. Setelah ragu sebentar, akhirnya aku angkat teleponnya. Dengar omongannya, aku agak kaget. Kenapa Uncle Zuo tiba-tiba ngajak makan? Uncle Zuo, ada apa? Bilang aja, makan gak usah.
Aku memang gak pengen pergi. Soalnya mereka suka pamer kalau sudah minum. Bisa jadi kali ini cuma mau ngajak aku ke sana. Paman Zuo diam sejenak, lalu tertawa berkata. Xiaolong, Hong Xijang kabur dari sini. Aku teringat urusan damai kalian. Saya salah, mikirin uang, minta maaf. Paman Zuo, benar, aku gak mau datang. Aku tetap harus menghargai dia setelah dia ngomong begitu. Ragu sebentar. Setuju. Habis tutup telepon, aku telepon istri. Bilang gak pulang makan malam. Malamnya, aku ke rumah Paman Zuo. Rumahnya di villa pinggiran kota. Lingkungannya sepi, cocok sama watak orang tua. Parkir, ketok pintu depan, gak dikunci. Aku gak pikir panjang, dorong pintu masuk. Malam begini, lampu halaman gak dinyalain, tapi di halaman masih bisa cium wangi bunga. Terdengar suara air kolam ikan. Meraba pintu, rumah gelap, tiba-tiba aneh, perasaan buruk timbul. Ketok pintu dan panggil ke dalam rumah. Tapi gak ada jawaban. Saat aku ragu masuk, sebilah belati menusuk ke arahku. Aku menepi, menghindari belati. Ku tangkap tangannya, memukul pergelangannya. Orang itu kesakitan. Belatinya terlepas. Saat aku hendak balas, bayangan hitam itu lari ke gelap dan menghilang. Lihat belati, gelap tak lihat apapun. Pasti ini jebakan Paman Zuo dan orang itu. Memikirkan ini, rasaku marah luar biasa. Tiba-tiba, suara sirene dengar sirene. Aku terdiam. Belum bereaksi. Polisi bersenjata, masuk pintu. Sebelum bicara, dua polisi bantingku ke lantai. Setengah jam kemudian, aku di polisi. Polisi bawa ke ruang interogasi. Tanyaku, jujurlah. Sekarang saatnya kamu bicara agar hukumannya lebih ringan. Bicara? Aku bicara apa? Polisi itu marah melihatku bingung. Kenapa bunuh keluarga? Apa? Mendengar itu, kepala berdengung. Puluhan tahun lalu, walau lawan banyak, aku tak pernah bunuh. Sekarang tiba-tiba aku dituduh kejahatan besar. Karena aku diam, ia keluarkan setumpuk foto di depanku. Orang tergeletak tak beraturan di lantai di foto. Darah menggenang, yang mati keluarga Paman Zuo. Aku shock. Sore tadi dia masih meneleponku. Kenapa malamnya sudah dibunuh? Tenang. Saya ceritakan live show menelpon sore mengundang makan di rumahnya, tunjukkan riwayat panggilan. Mereka pun merasa bingung setelah melihatnya. Baru kemudian saya ingat ada dashcam di mobil saya. Cek rekaman. Tahu saya pelaku pembunuhan? Polisi mendengar, lalu berdiskusi, lalu pergi. 2 jam kemudian, pintu interogasi dibuka. Saya dibebaskan. Saya kira bisa pulang. Tapi polisi bilang, belum boleh. Tersangka. Mendengar itu, saya pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat itu, istriku datang sambil ikut datang Xiao Dao dan Xiao Xiao. Istriku memelukku. Air matanya membasahi kemejaku. Istriku menangis lalu bertanya padaku. Mas, ini kenapa? Kenapa mereka bilang kamu bunuh? Aku hela napas. Ceritakan kejadian siang tadi lagi. Xiao Dao dan Xiao Shao marah. Mereka tahu aku dijebak. Aku juga. Kita butuh bukti untuk membersihkan tuduhanku. Istriku usap air matanya. Cari pengacara terbaik. Aku tersenyum mengelus rambutnya. Tenang, gak buat salah, tidak takut. Yakin mereka buktikan aku bersih. Bicara sebentar istriku. Aku dibawa tahanan. Awalnya ku pikir akan lama di dalam. Tapi polisi bertanya detail. Lalu menemukan rekaman kantor dan mobil cocok dengan ceritaku. Bukti aku tak punya waktu bunuh keluarga Paman Zuo. Aku dibebaskan. Anak buahku berdiri 2 baris. Sambil menyapaku Helu Benggilong. Tersenyum pahit melihat itu. Aku gak mau pamer seperti ini. Istriku bawa anak ke dekatku. Saya tidak ada beberapa hari. Dia kurus. Dia memelukku dan menangis. Aku kira kamu ninggalin aku lagi. Dengar tangisan istriku, aku hembus napas. Peluk erat dia dan anakku. Menenangkan lembut. Tidak! Gak terulang. Xiao Jiao dan Xiao Dao siapkan tungku api buatku. Suruh aku langkah tungku api. Menyiram air daun jeruk ke tubuhku. Lalu suruh mandi buang sial. Aku cuma bisa senyum. Kalian. Mereka paksa aku pergi. Sampai istriku bicara. Aku setuju dengan mereka. Oke, ikut. Di pemandian, cuma aku sendiri di kolam. Pasti ini ulah Xiao Jiao atau Xiao Dao. Saat mandi, tiba-tiba ada langkah di belakang. Kupikir tukang pijat buatku. Mas, nanti pijat yang bersih ya. Udah beberapa hari nggak mandi. Tapi orang itu nggak jawab. Aku langsung curiga. Cepat menoleh. Dan lihat Hong Xijang bawa satu empeng air. Matanya merah. Tusukin aku. Aku cepat menghindar. Pisaunya meleset. Ambil handuk. Lilit ke gelangan kanannya. Tarik sampai masuk kamar mandi. Baru dia muncul dari air. Aku langsung hajar mukanya. Hong Xijang kena pukul sampai terbalik ke dalam air. Begitu dia naik dari air, ia tetap menatapku dengan penuh dendam. Guo Jianglong, kamu bikin aku susah. Hari ini aku mau tuntaskan. Ya, cabut pisau dari pinggang. Hong Xijang, kamu yang bunuh Paman Zuo. Hong Xijang dengar. Hahaha. Gak bodoh juga kamu. Akhirnya tahu. Aku gak tahan amarahku. Mau? Fitnah aku? Aku gak bodoh. Fitnah kayak gini. Anak kecil aja pasti ngerti. Tujuanku di sini cuma buat beresin kamu. Dengar dia ngomong gitu, aku langsung paham. Fitnah itu baru langkah pertama. Biar aku masuk dulu, keluar, nanti aku pasti mandi bersih. Mandi ini milik perusahaanku, aku pasti mandi di sini. Aku kagum dia berusaha keras bunuhku. Tapi sia-sia. Hong Xijang menggenggam pisau. Foto wajahnya berdebar. Dia berteriak, menerjangku. Aku heran, dia punya keberanian bunuhku sendirian. 1000 orang pun gak bisa membunuhku. Nekat bunuhku sendirian. Aku sedikit miring menghindari serangannya, lalu kaki campur pelipisnya. Ia menerang dan jatuh ke air. Aku angkat dia dari air, lempar ke tepi. Lapor polisi.
2 hari kemudian, aku dapat kabar kalau Hong Xijiang sudah ngaku semuanya, tapi nggak nyangka, dia malah sekalian melaporkan aku juga. Alasannya, aku dan perusahaanku lakukan hal-hal nggak benar. Kabar itu bikin aku ketawa kesal. Polisi datang menyelidiki. Hasilnya nggak ada masalah. Sebelum pulang, Xiao Zhao sama Xiao Dao udah lama nggak bisnis gelap. Sekarang kita legal. Businessman, jujur, nggak lama, Hong Xijiang diputuskan bersalah. Dia coba pura-pura gila lolos hukuman. Ketahuan. Karena kelakuannya memang buruk banget. Hukuman mati. Hong Sheng di bawah pimpinan saya. Perkembangannya besar. Beberapa bisnis sampai luar negeri. Kami pembayar pajak besar. Sediakan belasan ribu lapangan kerja. Dapat pujian pemimpin. Dapat banyak penghargaan. Setahun kemudian, istriku melahirkan putra. Aku beli villa di pantai. Kami berempat liburan di sini. Untuk urusan perusahaan, cukup ada Xiao Zhao dan Xiao Dao yang mengurusnya. Aku berbaring di kursi pantai. Istriku bersandar di sampingku. Putra-putri bermain pasir. Istriku tersenyum padaku. Hari-hari ini dulu aku impikan. Sekarang tercapai. Dulu puncak. Tapi semua tak sebanding kebahagiaan saat ini. Aku dulu naga sungai. Tapi sekarang suami biasa. Ayah biasa.